Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimakumullah. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah dengan nikmatnya yang begitu besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan juga sehat rohani. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk pada bulan yang mulia, di mana pada bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan bersejarah, merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya karena dilahirkannya seorang nabi besar, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sebagai umatnya harus merasa bangga dan berbahagia. Kenapa? Karena kita sebagai umat baginda besar, sebagai umat manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, peringatan Maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini harus menjadikan sebuah motivasi, bukan hanya sebagai seremoni, tetapi harus menjadikan motivasi bagaimana kita bisa menjadikan hidup kita mencontoh kepada seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai seorang suri tauladan, seorang al-uswah al-hasanah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terbukti bahwa telah nyata bahwa dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada al-uswah al-hasanah. Ada suri tauladan, ada contoh, ada tuntunan yang harus kita ikuti. Nah hadirin, sekarang ini kita berada di zaman yang sedang krisis. Utamanya adalah krisis suri tauladan, krisis al-uswah al-hasanah. Maka dari itu, dengan peringatan Maulid Nabi ini, bagaimana kita bisa mencontoh, bagaimana kita bisa mengikuti, bagaimana kita bisa menjalankan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tentunya kita tidak bisa mengikutinya, tidak bisa mencontohnya apabila kita tidak mengenalnya. Kita pun mencontoh seorang artis, mencontoh seorang selebritis. Kenapa? Karena kita tahu namanya, tahu sejarahnya, tahu kebiasaannya. Maka dari itu, ketika kita mau mencontoh Nabi Muhammad SAW, kita pun perlu mengetahui, perlu mengenal sejarah dan bagaimana kejadian-kejadian atau peristiwa yang dilalui oleh Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia ini. Tiada lain dan tiada bukan. Yang pertama adalah kafatan linnas. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk jazirah Arab saja. Bukan hanya untuk kota Mekah Madinah saja. Bukan hanya untuk satu negara benua Asia saja. Tetapi untuk seluruh dunia. Nabi Muhammad diutus untuk menyebarkan ajarannya, yaitu syariat Islam. Tentunya syariat Islam ini adalah yang menguatkan manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sudah mencontohkannya. Bagaimanakah seorang manusia itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan keadaan kondisi di zaman seperti ini, senantiasalah kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Nabi besar Muhammad SAW saja, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ujian keimanannya sungguh besar. Tapi Nabi Muhammad bisa melalui semuanya, bisa melalui goncangan-goncangan kehidupannya, bisa melalui apapun yang dihadapinya. Bisa kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan yatim, tanpa seorang ayah karena ayahnya sudah meninggal. Dan ketika beranjak kecil pun Nabi Muhammad sudah ditinggal oleh ibunya. Ketika beranjak lagi sudah ditinggalkan oleh kakeknya. Dan selanjutnya Nabi Muhammad bisa menjalankan kehidupannya dibimbing oleh seorang pamannya, yaitu Abu Thalib. Tentunya perjalanan ini adalah Nabi Muhammad karena kuatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin, untuk kita semua, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad mengajarkan syariat. Nabi Muhammad mengajarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun harus bisa sama-sama beriman, lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia ini, yaitu sebagai pembawa risalah, sebagai pembawa syariat, sebagai pembawa ajaran, menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, beruntung sekali kita berada pada zaman atau umat Nabi Muhammad SAW, karena kata Nabi bahwa kita ini adalah kuntum khairu ummat. Kita ini adalah umat yang terbaik. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bercakap-cakap dengan para sahabat. Wahai para sahabat, siapakah manusia atau umat yang paling aku cintai? Kata Nabi Muhammad. Sahabat berkata, tentulah para sahabat. Kata Nabi Muhammad SAW, betul sekali, sahabat adalah umat yang paling aku cintai. Tapi Nabi Muhammad bertanya lagi, siapa para sahabat umat yang paling aku cintai? Para sahabat menjawab, tentunya para tabi'in. Para sahabat menjawab, tentunya para alimil ulama. Tentunya sahabat menjawab bahwa
Orang yang atau umat yang paling dicintai oleh Nabi adalah penerus perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa umat yang paling dicintai olehku, kata Nabi Muhammad, bahwa manusia atau umat yang sepeninggalku tidak bertemu denganku, tetapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman mengikuti ajaranku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka sangat luar biasa sekali. Berarti kita berada dalam seorang umat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya harus meneruskan perjalanan Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai pengemban risalah, pengemban bagaimana kita memberitahukan kepada orang lain, atau minimalnya untuk diri kita dan untuk orang lain, untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan. Bahkan jelas dalam surah Al-As, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang yang tidak rugi, orang yang beruntung adalah watawasau bil haq watawasau bisabr. Orang yang senantiasa mengajarkan atau memberikan nasihat kepada kebaikan dan orang yang memberikan nasihat kepada kesabaran. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia ini yaitu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Bagaimana menurut sejarah? Dulu di Jazirah Arab, Bani Quraisy itu terjadi dengan namanya zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Zaman jahiliyah di sini bukan berarti orang-orang Quraisy atau di Jazirah Arab pada waktu itu tidak ada kemajuan ataupun perekonomiannya lemah, tidak ada satu kemajuan pun, tetapi ternyata yang benar adalah zaman jahiliyah pada waktu itu, zaman kebodohan. Perekonomian mereka maju, perusahaan mereka maju, kampung kotanya juga maju, tetapi dikatakan jahiliyah adalah karena kebodohan sebuah peradaban. Di antaranya pada waktu itu wanita tidak ada harganya. Karena apa? Karena orang-orang Quraisy merasa bahwa wanita tidak bisa diajak untuk berperang. Yang kedua, apabila ada seorang bayi wanita yang lahir, maka harus langsung dibunuh. Dan banyak sekali kemungkaran kejahilian pada waktu itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW dilahirkan melalui ibunda, seorang ibunda yang sangat salihah, yaitu Siti Aminah, dan seorang ayah yang solih namanya Abdullah, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Di sana dilahirkanlah seorang baginda besar, seorang manusia yang paling dicintai, seorang rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Lahirlah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan diangkat menjadi seorang rasul. Kejahilian yang berada pada Jazirah Arab itu, pada Bani Quraisy itu, yang tadinya perempuan dihinakan, ketika Nabi Muhammad diutus, maka wanita atau perempuan menjadi dimuliakan. Ketika waktu itu ada seorang bayi wanita yang lahir, maka dibunuh. Ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan pula, tidak langsung dibunuh, walaupun seorang yang lahirnya adalah bayi perempuan atau bayi wanita. Sungguh miris sekali. Ada juga seorang sahabat yang menjadi panglima besar Nabi Muhammad SAW, namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun sama, karena belum datangnya Nabi Muhammad, ternyata membunuh seorang anaknya yang lahir bayi perempuan. Tetapi dengan diutusnya rahmatan lil alamin, dengan utusnya Nabi Muhammad SAW, kejahilian pada waktu itu menjadi terang benderang,
menjadi peradaban yang sangat luar biasa. Maka dari itu, dengan rahmat lil alaminnya, dengan rahmat untuk seluruh alamnya, sehingga kita pun sama bisa merasakan nikmatnya iman, bisa merasakan nikmatnya Islam. Maka dari itu hadirin, tentunya kita harus berbangga hati. Kenapa? Karena dengan momentum peringatan Maulid Nabi ini menjadikan kita lebih bermotivasi lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Sebagai salah satu contoh, Nabi Muhammad adalah sebagai rahmatan lil alamin. Itu banyak sekali di antaranya dicontohkan dengan sikap-sikap Nabi yang sangat baik. Nabi adalah seorang manusia yang paling pemaaf. Pernah satu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang ibu-ibu, katakan, yang keluar dari kota Mekah. Ketika berpapasan dengan Nabi Muhammad tersenyum. Lalu bercakaplah dengan seorang ibu itu. Ibu itu berkata, saya mau keluar dari kota Mekah ini. Nabi Muhammad bertanya, kenapa wahai ibu mau keluar dari kota Mekah? Kata seorang ibu itu bahwa aku tidak mau di kota Mekah karena ada seorang pendusta, katanya, yaitu Muhammad. Tapi Nabi Muhammad yang pada waktu itu sedang berpapasan, sedang berhadap-hadapan, sedang bercakap-cakapan, Nabi Muhammad tidak marah. Nabi Muhammad malah tersenyum. Bahkan Nabi Muhammad, oh kalau begitu baiklah ibu, saya antarkan keluar dari kota Mekah. Bahkan Nabi Muhammad mengantarkan seorang ibu itu dan membawa bawaannya seorang ibu yang mau keluar dari kota Mekah itu. Tetapi seorang ibu itu keheranan, kenapa ini orang mau membantu dia yang keluar dari kota Mekah itu, bahkan selalu tersenyum dan wajahnya sangat manis sekali. Nah, seorang ibu itu merasa aneh dan bertanya, wahai, sebenarnya engkau ini siapa? Nabi Muhammad menjawab, kata Nabi Muhammad, saya ini adalah orang yang menyebabkan ibu keluar dari kota Mekah. Waktu itu pun langsung seorang ibu itu meminta maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah salah satu contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada seorang ibu yang merasa dia menjadikan seorang ibu itu keluar dari kota Mekah, merasa menjadi bagi seorang ibu itu sebagai Nabi Muhammad ini adalah sebagai pendusta, sebagai pengganggu. Tetapi Nabi Muhammad ketika berhadap-hadapan pun tidak langsung marah. Tentunya untuk kita semua, bagaimana kita menjadi seorang umatnya yang bisa menjadi seorang yang mencontoh Nabi Muhammad, seorang yang pemaaf. Nah, itulah 3 hal Nabi Muhammad diutus atau dilahirkannya ke dunia ini. Yang pertama adalah sebagai kafatal linnas, yang kedua adalah sebagai pembawa risalah, yang ketiga adalah sebagai rahmatan lil alamin. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi ini kita menjadi lebih mengikuti al-uswah al-hasanahnya, sehingga kita menjadi kuntum khairu umat, menjadi umat yang paling baik, umat yang benar-benar dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan tentunya umat yang beriman kepada Allah, sehingga kita nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dan segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.